Hai hai semua sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Wah, tidak terasa sudah hari Senin ya. Senin pagi, gimana nih cuaca di kota kalian? Apakah mendung, hujan, atau mungkin cerah ya? Wah, di cuaca yang ekstrim ini jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk selalu scroll HP dan kunjungi channel Cublak Suweng di setiap video terbarunya, karena akan ada banyak kabar terbaru pastinya tentang politik Indonesia hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Ting ting, subscribe dulu yuk, jangan lupa, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Cublak Suweng spesial buat kalian semua. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ini ya, tentang isu yang menggiring opini ya, tentang umat Kristen soal dukungan kepada Bapak Anies Baswedan. Wah, usut punya usut, ternyata ini awal mulanya dari Twitter, di mana Ade Armando kembali trending ini di Twitter, dan sudah 2.800 lebih tweet soal Ade Armando per Kamis 3 November 2022 kemarin mulai pukul 10.18 ya. Nah, di situ setelah ditelusuri, ini kenapa nih kok Ade Armando itu trending gitu ya. Ternyata ada video viral Ade Armando di Twitter itu yang mengajak umat Kristen untuk tidak memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024. Di situ Ade Armando terang-terangan nih mengajak semua umat Kristen untuk bersatu dan tidak memilih Anies Baswedan. Loh, kenapa? Sementara ya pada pilkada di Jakarta dan Pilpres 2019 lalu, Ade Armando CS ini getol sekali menuding salah satu kelompok memainkan politik identitas dalam pemilu. Namun, kok bisa video Ade Armando yang viral di Twitter ini kok malah mengatakan tentang umat Kristen yang jelas-jelas kontradiksi ya dengan pernyataannya yang menentang politik identitas pada pemilu musim lalu nih. Oleh netizen dinilai seperti itu. Jadi gimana nih menurut kalian? Katanya jangan memainkan politik identitas, tapi ternyata di sini Armando atau Ade Armando mengajak para umat Kristen untuk tidak memilih Anies Baswedan. Dan di sini akhirnya karena dinilai kontradiksi, maka Ade Armando pun dihujat habis-habisan oleh beberapa pihak ya yang terkait. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PSI di DKI Jakarta yang bernama Michael Victor Sianipar, yang akhirnya merespon ya dan menyayangkan tentang narasi dari Ade Armando soal Anies Baswedan yang akan menang Pilpres 2024 jika suara umat Kristen terpecah. Menurut Michael, ucapan Ade Armando ini akan menyulut perpecahan antar umat beragama di Indonesia. Padahal kata Michael, Ade Armando ini kerap sekali mengaku sebagai seorang nasionalis. Namun, kok kenapa pernyataan kali ini tuh malah menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi narasinya ini mengandung sara. Makanya Michael ini juga menyayangkan sekali ya. Saya itu sangat menyayangkan narasi pecah belah ini. Sebagai seorang nasionalis dan seorang Kristen, saya merasa apa yang disampaikan Ade Armando ini berpotensi Pilpres masih jauh ya, jadi tolong jangan bangsa ini sengaja disulut agar panas dan meruncing dari sekarang. Ada orang-orang yang merasa dirinya itu paling nasional di republik ini, tapi malah merekalah yang sering menggunakan narasi perpecahan dan politik identitas, kata Michael. Tolong introspeksi diri dan jangan menebar narasi kebencian dan mengakibatkan perpecahan bangsa yang berkepanjangan. Di sini Michael pun berharap agar Ade Armando segera meminta maaf dan meralat pernyataannya itu agar kemarahan masyarakat tidak semakin meluas. Ke error dia, kata Abu Janda lewat akun Instagram @permadiaktivis2. Nah, di sini Abu Janda juga menyayangkan pernyataan Ade Armando yang tidak ubahnya dengan politik identitas yang selama ini mereka hindari. Lalu, apa bedanya umat Islam tidak memilih Ahok? Ya sama saja politik identitas, tegas Abu Janda. Nah, tak cuman di luar partai ya, di sini di dalam partai sendiri
Partai koalisinya Bapak Anies Baswedan yaitu Demokrat akhirnya juga angkat bicara terkait dengan narasi dari Ade Armando. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yaitu Johnson Sitindaun menyebut bahwa pernyataan pegiat media sosial Ade Armando terkait dengan Anies Baswedan dan umat Kristen bisa menimbulkan konflik sosial. Johnson yang merupakan umat Kristen sendiri mengaku tidak setuju dengan pernyataan Ade Armando tersebut yang mengatakan bahwa bila suara umat Kristen terbelah, Anies akan menang. Bahaya video ini ya. Sebagai umat Kristen saya tidak setuju. Buat keterbelahan bisa timbulkan konflik ketegangan sosial. Karena politik sesaat ini akhirnya Kristen yang bisa jadi korban, ujar Johnson dalam keterangannya pada Sabtu 5 November 2022. Menurut Johnson, jikapun nanti dalam pemilihan presiden 2024 Johnson ini tidak mendukung Anies, lantas bukan berarti bahwa Johnson ini setuju untuk menggunakan cara yang dilakukan Ade Armando agar Anies tidak menjadi orang nomor satu di negeri ini. Bahkan jikapun saya tidak jadi mendukung Anies, saya tidak akan menggunakan cara-cara begini untuk kalahkan dia, kata Johnson. Lantas gimana nih dengan Bang Ade Armando sendiri yang sudah dihujat sana sini ya akibat dari narasi yang dianggap mengandung sara ini? Sepertinya Bang Ade Armando tetap merasa benar dengan pernyataannya meskipun sudah dihujat sana sini ya. Dan di sini Bang Ade pun mengatakan bahwa saya kok dituduh menggunakan politik identitas. Buat saya sih itu luar biasa menghina akal sehat. Kita semua itu tahulah bahwa yang selama ini melakukan politik identitas dan politisasi sara ya kubu Anies lah, ujar Ade pada Jumat 4 November 2022. Jadi di sini Ade merasa tetap benar dengan keputusannya dan narasinya. Karena menurut Ade selama ini kubu Anies yang mempolitisasi sara hingga berhasil mengalahkan Basuki Cahayapurnama atau BTP alias Ahok pada tahun 2017 lalu. Dan Ade pun menilai apa yang ia sampaikan soal suara umat Kristen kemarin adalah bentuk mengingatkan semata. Bahkan terbaru ini ya ada peringatan lagi dari Ade Armando pada 6 November 2022 kemarin. Di sini Ade bilang ya bahwa saya mengingatkan umat Kristen jangan sampai mau dikadalin. Kubu Anies sekarang aktif sekali mendekati umat Kristen. Dia bahkan diberi gelar Bapak Kesetaraan oleh sebuah gereja. Saya berusaha mengingatkan berbaik-baik dengan umat Kristen itu adalah taktik kubu Anies untuk memperdaya. Nah, jadi di sini ada pesan dari Ade Armando sendiri terbaru ya ke umat Kristen. Kalau dukung Anies harus rela bayar mahal untuk menukar iman lah. Sampai iman dibawa-bawa ini ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Setuju enggak dengan pernyataan dari Ade Armando ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa LKS, like, comment, share ke teman-teman dan support selalu channel Cublak Suweng. Sampai ketemu di video selanjutnya.